Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini, kami dari kelompok 1, Praktikum Oleokimia 2, jurusan Teknik Kimia, Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan, ingin mempresentasikan hasil diskusi final project kami dengan judul Pembuatan Tepung Mocaf atau Modified Cassava Flour. Yang kami hormati, dosen pengampu mata kuliah Praktikum Oleokimia 2, Ibu Insinyur Jenny Tarigan, STMT, staf dosen Laboratorium Praktikum Oleokimia, Bapak Dimas Prananta Simatupang, MSI MSc, asisten penanggung jawab kami, Kak Endah Ayuning Tias, AMD, serta rekan-rekan yang kami banggakan. Sebelumnya, kami kelompok 1 ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf, NIM 1801034 sebagai moderator, dan teman-teman saya penyaji, yaitu yang pertama Herawani, NIM 1801025, ada Marta Lestina, NIM 1801036, dan Nur Isni Zubaida, NIM 1801047. Untuk mempersingkat waktu, mari sama-sama kita mulai presentasi ini. Enjoy and relax, guys. Penyaji pertama akan dibacakan oleh Isni. Pengertian tepung mocaf. Tepung mocaf adalah tepung berbahan baku singkong atau ubi kayu yang dimodifikasi dengan teknik fermentasi menggunakan mikrobia. Tepung mocaf memiliki karakteristik yang cukup baik untuk mensubstitusi atau mengganti 100% penggunaan tepung terigu. Selanjutnya ada alat. Yang pertama, parutan, fungsinya untuk memarut ubi kayu. Yang kedua, ada baskom sebagai wadah tempat ubi kayu yang sudah diparut. Yang ketiga, ada timbangan, fungsinya untuk menimbang. Kemudian ada gelas ukur, fungsinya pada percobaan ini itu untuk mengukur aquades. Kemudian yang kelima, ada blender, fungsinya untuk menghaluskan ubi kayu. Kemudian ada toples sebagai wadah untuk proses fermentasi. Kemudian ada spinner, fungsinya untuk menghilangkan kadar air. Selanjutnya ada ayakan, fungsinya untuk memisahkan antara tepung kasar dengan tepung halus. Kemudian ada pisau, fungsinya untuk memotong. Selanjutnya ada aluminium foil, fungsinya sebagai wadah untuk proses pengeringan pada oven. Selanjutnya, terdapat bahan pada percobaan ini. Yang pertama adalah ubi kayu. Di sini ubi kayu sebagai sampel percobaan. Kemudian bahan kedua itu adalah ragi tempe. Pada ragi tempe ini terdapat jamur asam laktat, yaitu Rhizopus oryzae, yang memiliki kemampuan mengurai lemak kompleks menjadi trigliserida dan asam amino. Selain itu, jamur ini dapat menghasilkan proteas. Dalam percobaan ini, Rhizopus oryzae dalam fermentasi singkong pada proses pembuatan tepung mocaf, jamur ini dapat meningkatkan kandungan protein yang terdapat dalam atau ubi kayu tersebut hingga 11%. Yang ketiga ada Yakult, yang terdapat bakteri Lactobacillus plantarum yang akan menghasilkan enzim proteinase dalam percobaan ini. Kenaikan kadar protein disebabkan adanya aktivitas fermentasi oleh bakteri asam laktat yang menghasilkan enzim protease
dengan pengaruh lama waktu fermentasi akan meningkatkan populasi Lactobacillus plantarum, sehingga kadar protein terlarut pada mokaf juga serta meningkat. Kemudian ada bahan yang keempat yaitu Aquades. Berikut kami lampirkan prosedur kerja pembuatan tepung mokaf yang dilakukan di Laboratorium Oleokimia PTKI Medan. Pertama, ubi dikupas dan dibersihkan. Kemudian diparut hingga berbentuk chip. Dan ditimbang sebanyak 500 gram dengan menggunakan baskom dan timbangan. Selanjutnya, ditimbang ragi sebanyak 0, gram dengan menggunakan neraca analitik. Setelah itu, siapkan 500 ml Aquades, 1 botol Yakult. Kemudian, ubi yang sudah ditimbang dimasukkan ke dalam toples yang sudah disediakan. Selanjutnya, Aquades dituangkan ke dalam toples yang berisi ubi tadi. Setelah itu, Yakult dan ragi yang telah ditimbang ditambahkan ke dalam ubi yang telah dimasukkan ke dalam toples tadi. Aduk sebentar agar bahan tercampur rata. Dipastikan ubi terendam seluruhnya. Kemudian, toples ditutup dengan rapat. Setelah itu, masukkan toples ke dalam ruangan tertutup dan lakukan fermentasi selama 72 jam. Ubi yang telah difermentasi kemudian dihilangkan kadar airnya dengan menggunakan mesin spinner. Caranya, masukkan ubi yang telah difermentasi ke dalam alat spinner. Setelah itu, sambungkan ke sumber arus dan tunggu sampai kadar air hasil fermentasi hilang seluruhnya. Kemudian, siapkan aluminium foil dan taruh ubi yang telah dihilangkan kadar airnya tadi di atas aluminium foil. Kemudian, masukkan ke dalam oven hingga benar-benar kering. Setelah ubi kering, dihaluskan dengan menggunakan blender. Setelah diblender, kemudian dan hasil ayam yang halus dan tepungnya ditimbang dengan menggunakan timbangan. Adapun data pengamatan yang didapat dari hasil praktikum yaitu nama sampel ubi kayu, volume Aquades 1,5 liter, berat sampel 1,5 kg, berat ragi 2 gram, volume Yakult 130 ml, berat tepung yang dihasilkan 859,87 gram, dan lama pengeringan selama 72 jam.
Adapun perhitungan di mana berat tepung yang telah diketahui sebanyak 859,87 gram dan berat sampel sebanyak 1,5 kg yang dikonversi menjadi gram yaitu 1.500. Dalam perhitungan ini digunakan rumus persen rendemen sama dengan berat tepung per berat ubi kayu dikali 100%. Dari rumus tersebut, maka dapat dihasilkan persen rendemen yaitu 57,32%. Baiklah, selanjutnya ada pembahasan dari percobaan praktikum pembuatan dari tepung mokaf, yaitu proses modifikasi pada produksi tepung mokaf merupakan proses modifikasi secara biokimia, yaitu dengan menambahkan enzim atau mikroba penghasil enzim, yang mana pada praktikum ini digunakan ragi sebagai starter mikroba. Tepung mokaf yang dihasilkan berwarna putih bersih. Hal itu terjadi karena adanya degradasi senyawa kompleks oleh mikroorganisme sehingga bahan berpigmen yang terkandung dalam bahan juga ikut terurai dan larut dalam air. Proses fermentasi juga dapat menghambat dan menekan laju reaksi Maillard sehingga warna bahan tetap terjaga. Selanjutnya, perlakuan fermentasi pada proses pembuatan tepung mokaf menyebabkan perubahan karakteristik dari tepung yang dihasilkan berupa naiknya viskositas, kemampuan gelasi, daya rehidrasi, dan kemampuan mudah melarut. Cita rasa tepung mokaf juga menjadi netral karena menutupi cita rasa singkong. Pengolahan tepung mokaf sangat sederhana, menyerupai dengan cara pengolahan tepung singkong biasa namun disertai proses fermentasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan mokaf adalah suhu pengeringan, lama fermentasi, luas permukaan chips, dan waktu fermentasi. Faktor-faktor itu yang pertama ada suhu pengeringan. Pada saat setelah fermentasi, maka akan dikeringkan dengan menggunakan mesin spinner. Semakin kering tepung mokafnya, maka rendemen yang dihasilkan tentunya akan semakin tinggi. Yang kedua itu adanya lamanya fermentasi. Lamanya fermentasi akan meningkatkan kadar protein dari tepung mokaf akibat ragi, tempe yang memiliki enzim Rhizopus oryzae dan dari Yakult yaitu Lactobacillus plantarum. Selanjutnya itu ada luas permukaan chips dan yang terakhir itu ada waktu fermentasi. Ikut kesimpulan yang kami dapatkan dari praktikum pembuatan tepung mokaf, yaitu pengolahan ubi kayu melalui proses fermentasi merupakan salah satu upaya meningkatkan protein yang terkandung di dalamnya. Tepung singkong yang difermentasi mempunyai kelebihan daripada tepung singkong biasa, yaitu kandungan protein yang tinggi, ASEAN lebih rendah, aplikasi luas, dispersi ke produk dengan lebih mudah, dan mudah membentuk 3 dimensi antara komponen sehingga konsisten produk menjadi lebih baik. Tepung mokaf adalah tepung berbahan baku singkong atau ubi kayu yang dimodifikasi dengan teknik fermentasi menggunakan mikrobia. Dari hasil yang diperoleh dari percobaan pada analisa data, maka didapatkan persen rendemen dari tepung mokaf yaitu sebesar 57,32%. Terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf apabila ada salah kata ataupun materi yang kurang di modul pembuatan tepung mokaf ini. Stay safe semua dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.